Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Oke, nah sekarang kalau Ibu panggil namanya, angkat tangan ya, atau bilang hadir. Oke, yang pertama Agung. Oke, hadir ya. Terus Anissa, oh hadir. Ayu, hadir. Terus Abayu, hadir. Cika, hadir. Muhammad, hadir. Nuranisa, hadir. Terus Ruslan, hadir. Yang terakhir itu ada Santi, hadir ya. Oke, nah sekarang Ibu pengen kita semua menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Tadi Ibu sudah selesai presensi dan semuanya alhamdulillah hadir ya. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang teks hidup rukun. Nah, terus yang kedua juga sama, kita akan membelajarkan teks hidup rukun, yaitu kalian dapat menyebutkan kalimat penolakan yang ada pada teks tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kita akan belajar tentang karya hiasan dari bahan alami. Nah, yang keempat yaitu kalian sebagai siswa akan mengidentifikasi bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan. Yang kelima yaitu kita akan membuat juga sama karya hiasan dari bahan alami juga, tapi kalian akan istilahnya membuat karya hiasan itu secara bagus, menggunakan alat-alat yang benar dengan tepat, seperti itu ya. Terus yang keenam yaitu diberikan contoh karya hiasan dari bahan alami. Siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan benar. Yang ketujuh yaitu diberikan contoh karya hiasan dari bahan alami. Siswa juga dapat membuat karya hiasan dari bahan alami. Yang kedelapan yaitu dengan diberikan kumpulan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan cara panjang dengan tepat. Nah, yang ke-9 yaitu diberikan kumpulan benda konkret, juga sama, kalian juga dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan cara pendek tapi. Nah, yang ke-10 dengan diberikan kumpulan benda konkret, siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan cara panjang dengan tepat. Nah, ke-11 juga sama, tetapi dengan menggunakan cara pendek. Nah, yang terakhir yaitu diberikan kumpulan benda konkret, juga kalian dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan penjumlahan dengan tepat. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu akan masuk ke materi yang pertama, yaitu membuang sampah di tempat sampah. Nah, Ibu akan membaca teks, kalian dengar ya. Nah, membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke got. Membuang sampah
buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Dan tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatan tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tadi itu adalah teks yang sudah Ibu bacakan, yaitu tentang membuang sampah di tempat sampah. Nah, sekarang kalian menulis kalimat penolakan kepada teman kalian. Mau misalkan kalian menolak tidak mengikuti dia untuk pergi ke kantin misalkan, atau pergi jajan, ya kan, atau pergi mengajak ke toilet, mengantar dia, ya bisa saja, apa saja ya. Nah, contohnya tadi seperti yang di teks, yaitu Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got dekat rumah. Gitu. Jadi tadi kata Badu, buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Tetapi Udin menjawab, tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, karena tadi sudah membuat kalimat penolakan, sekarang Ibu akan membacakan suatu cerita dan kalian akan menunjuk ya, mana cerita yang pertama dan mana cerita yang terakhir. Oke, yang pertama ini tentang Badu dan Udin, sama seperti yang tadi ya, penggalan cerita. Nih, yang pertama, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kedua, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, jadi dalam 3 cerita tersebut, manakah yang pertama? Manakah urutan yang pertama? Iya, benar sekali. Jadi yang pertama yaitu, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih mudah dan agar lebih dekat. Nah, yang kedua yaitu, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir yaitu, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu kalian harus membaca kembali tentang teks yang tadi. Setelah kalian membaca, kalian harus menuliskan kalimat atau mencantumkan bagian-bagian penolakan ya dengan santun. Nah, selanjutnya yaitu buatlah hiasan dari biji-bijian dan integrasikan dengan penyelesaian operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, sebelumnya kamu harus menyediakan sketsa gambar. Buatlah sketsa yang akan kamu buat menjadi hiasan. Oke? Nah, jadi seperti tadi ada kubus yang Ibu contohkan ya, Ibu contohkan ada gambar kubus. Nah, nih seperti yang ada di buku, Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Nah, seperti yang tadi sudah ada pada tujuan pembelajaran kita, yaitu dengan menggunakan kubus. Dan seperti yang ada di buku kalian juga, jadi Udin mempunyai biji-bijian 239 butir, tapi sedangkan Mutiara hanya menggunakan 185 butir. Nah, dikurangi, berarti punya biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara
kita jumlahkan dulu berapa hasilnya. Berarti 239 ditambah 185, jadi hasilnya sama dengan berapa? Nah, ditambah ya, kita jumlahkan ke bawah ya, jumlahkan ke bawah. 9 tambah 5 berapa? Nah, jadi kita jumlahkan dari paling belakang dulu ya. 9 tambah 5 adalah 14. Kita tulis 4, simpan 1 di atas sini ya. Lanjut. 3 ditambah 8 berapa? 3 tambah 8 11. Nah, 11 kita tambahkan 1 yang di atas, berarti 12. Nah, 12 berarti kita cuman hanya tulis 2, satunya simpan ke atasnya 2. Nah, 2 tambah 1 3. 3 tambah 1 lagi di atasnya tadi 4. Nah, berarti dijumlahkan biji-bijian Udin dan biji-bijiannya Mutiara sama dengan 424, seperti itu. Nah, sekarang kita kurangin ya, jadi diganti ke pengurangan. Jadi 239 dikurang 185. 9 kurang 5 berapa yo? Nah, 9 dikurang 5 yaitu tinggal 4. 3 kurang 8 bisa? Tidak bisa ya, karena 3 itu angka yang kecil. Jadi kalau dalam pengurangan harus angka yang besar mengurangi angka yang kecil, tidak bisa kalau angka kecil mengurangi angka yang besar. Oke. Nah, 3 kurang 8 karena tidak bisa, kita pinjam 1 ke 2 ya, kita pinjam 1 ke 2, jadi yang 2 sisa 1. Berarti kalau sudah kita pinjam 1 jadinya puluhan, yaitu 10 ya. 10 tambah 3 yaitu 13. Dikurangin 8, masih ada 3, jadi 5. Nah, ini kan udah tinggal 1 ya, 1 kurang 1 ya, kurang 1 berarti habis Bu. Iya habis, tapi jangan tulis 0 di depan ya, karena kalau 0 itu tidak boleh ada di depan angka yang sebelumnya, jadi dia tidak boleh ada di depan, dia harus ada di tengah-tengah atau tidak di belakang. Jadi hasilnya kalau dikurangin yaitu adalah 54. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tentukan, di buku kalian ada tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Selisih itu berarti pengurangan ya. Oke. Nah, seperti ini. Yang pertama yaitu 356. Kita tambahkan dengan 344. Dijumlahkan ke bawah sama seperti yang tadi ya. Nah, 6 tambah 4 berapa? Dihitung ya. 6. Terus ditambah 4 lagi. Berarti 10 ya. Kita taruh 0 sama seperti yang tadi. Tulis 0, simpan 1 di atasnya ya. Terus ada 5 tambah 4 berapa? 5 terus ditambah 4 berarti ada 9. Itu 9 kalau ditambah 1 10 sama. Simpan 1 lagi. 3 tambah 3 berapa? 3 tambah 3 6 ya. 6 tambah 1 lagi yang tadi sudah disimpan 7, berarti hasilnya yaitu 700 penjumlahannya. Oke, coba kalau pengurangannya ya. 356 kita kurang dengan 344, dikurang 6 kurang 4, tadi 6 tambah 4 10, tapi 6 dikurangin 4 berapa? Tinggal 2. Oke, jadi sama 5 juga, sekarang 5 kurang 4 1 2 3 4, jadi sisa 1. Nah, terakhir
3 dikurangin 3, bisa nggak Bu? Nggak bisa, karena habis. Jadi kita tidak bukan tidak bisa, tetapi habis ya. Jadi 3 dikurangin 3 itu sama dengan 0, tapi tidak perlu dituliskan ya. Nah, jadi hasilnya 12 seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu di bawahnya penjumlahan dan selisih tadi. Nah, itu ada buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Nah, seperti ini. Di situ kan ada ya angka nomor kan, terus ada angkanya, terus ada bilangan terkecil, terus ada juga bilangan terbesar. Nah, di sini kan ada angka, yang pertama ada 1, 2, dan 3. Nah, bilangan terkecilnya yang mana? Tuh, kira-kira bilangan terkecil yang mana ya? Tadi di situ kan udah ada contohnya ya. Nomor 1, 2, dan 3. Jadi angka yang paling kecil adalah angka 1. Dan angka yang paling besar adalah angka 3. Nah, berarti kalau dari bilangan terbesar terbalik. Jadi dari 3, 2 ke 1. Nah, terus yang ke nomor 2 juga sama. Angka 1, angka 3, dan angka 4. Nah, bilangan terkecilnya berarti dari angka 1 ya, dari angka 1, angka 3, dan angka 4. Kalau bilangan terbesarnya berarti terbalik, angka 4, angka 3, dan angka 1. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu tentang hasil prakarya ya. Jadi prakarya. Nah, di situ ada tugas yaitu rumah Udin bersih dan nyaman. Jadi Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Nah, pasangkan hasil dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nah, kalian tahu Pak, punya Udin yang mana, punya Siti yang mana, dan punya Edo yang mana? Nah, kalau tadi punya Udin itu ada gambar ikannya. Nah, gambar ikan warna hijau, warna hijau. Terus backgroundnya itu warna kuning. Terus ada rumputnya, ya kan? Nah, berarti kalau warna hijau dedaunan, berarti alatnya juga harus ada yang warna hijau. Nah, berarti kita pasangkan ya. Pasangkan dari atas ke bawah seperti itu. Nah, sama Siti juga punya sama seperti itu. Dia menggambar UFO ya. Dia gambar UFO dengan ada kerang-kerangnya ya. Ada kerang-kerangnya, terus ada batu-batuannya ya kan. Nah, jadi dipasangkan. Sama juga dengan punya Edo ya. Tadi itu punya Siti, sekarang punya Edo. Edo menggambar ikannya warna putih ya, warna putih, tapi ada daun-daun warna hijau, hijau tua ya, bukan hijau muda. Kalau Udin itu hijau muda, tetapi kalau Edo memakai daun-daunan yang warnanya coklat dan warna hijau tua. Seperti itu. Jadi tinggal dipasangkan garis dari atas ke bawah. Oke, tadi itu semuanya adalah materi-materi pada hari ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menolak ajakan teman, itu kita harus dengan cara yang sopan. Jangan ketika kita diajak teman terus kita menolak dengan kata-kata yang tidak sopan ya, seperti saya tidak mau pergi, seperti itu. Kamu pergi saja sendiri, jangan ya. Jadi harus dengan kata yang sopan. Maaf ya, saya tidak bisa pergi karena saya ada sibuk, seperti itu contohnya.
Nah, juga tadi penjumlahan dengan pengurangan. Jadi kita harus menghitung dengan teliti. Kalau kita tidak menghitung dengan teliti, salah jawabannya nanti, ya. Jadi kita harus menghitung. Jadi ingat, kalau pengurangan itu tidak boleh angka yang kecil mengurangi angka yang besar. Jadi harus angka yang besar mengurangi angka yang kecil. Nah, hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, Ibu mau memberikan pesan moral buat kalian. Jadilah anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, agar kedepannya bisa menjadi penerus yang selalu mencintai tanah air, ya. Jadi kalian harus selalu menjadi anak bangsa yang selalu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, oke? Biar kalau misalkan nantinya sudah dewasa, kalian tetap mencintai tanah air kalian sendiri gitu, ya. Jangan mencintai tanah air orang lain, atau jangan mencintai, misalkan saya sangat cinta sama luar negeri, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Oke, begitu saja Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.